Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Aprilia Damayanti sebagai pemateri pertama, Zulfa Azahra sebagai pemateri kedua, Dwi Aryesto sebagai pemateri ketiga, Nur Fadia Badrun sebagai pemateri keempat, dan Meliana Toti sebagai pemateri kelima. Di sini kami akan membahas materi tentang kode etik profesi keguruan. Pada dasarnya, ujung tombak pendidikan ada di tangan guru. Karena guru memiliki peran penting dalam menyukseskan tujuan, maka guru perlu mengembangkan kemampuannya. Selain itu, seperti profesi-profesi lainnya, guru juga memiliki kode etik tersendiri. Kode etik inilah yang nantinya menjadi rambu-rambu seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia menjadi salah satu tugas guru profesional, dan diharapkan para guru dapat menerapkannya baik pada pergaulan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman di sini pasti penasaran, apa sih kode etik itu? Kode adalah tanda-tanda atau simbol-simbol berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya, keputusan atau kesepakatan suatu organisasi. Sebagai bidang pekerjaan profesi, guru juga memiliki kode etik, yakni kode etik guru. Meskipun demikian, penafsiran tentang kode etik belum memiliki pengertian yang sama. Sebagai contoh berikut, disajikan beberapa pengertian kode etik. Nah, teman-teman, berikut akan saya jelaskan beberapa pengertian kode etik. Yang pertama itu, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pasal 28 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Nah, dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya kode etik ini, pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya, dalam kode etik pegawai negeri sipil itu digariskan pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri. Dari uraian ini, dapat kita simpulkan bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang kedua, dalam pidato pembukaan Kongres PGRI ke-13, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdian bekerja sebagai guru. Dari pendapat Ketua Umum PGRI ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kode etik guru Indonesia terdapat dua unsur pokok, yakni yang pertama sebagai landasan moral dan yang kedua sebagai pedoman tingkah laku. Selanjutnya, yang ketiga, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 43 dikemukakan bahwa yang pertama, untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik. Yang kedua, berisi norma dan etik yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Dari ketiga pengertian yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya
dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi, tetapi dalam pergaulan hidup sehari-hari di dalam masyarakat. Apa ya tujuan kode etik itu? Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum, ada beberapa tujuan untuk mengadakan kode etik. Tujuan yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak tanduk atau kelakuan anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi itu sendiri. Tujuan yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan mencakup lahir atau material maupun batin seperti spiritual, emosional, dan mental. Kode etik umumnya memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya, dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga, siapa saja yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan seprofesi. Dalam hal ini, kesejahteraan batin, kode etik umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada anggotanya untuk melaksanakan profesinya. Tujuan yang ketiga, untuk pedoman berperilaku. Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggotanya profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. Tujuan yang keempat, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Tujuan yang kelima, untuk meningkatkan profesi. Kode etika memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Nah, tujuan yang terakhir, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. Materi selanjutnya mengenai fungsi kode etik profesi keguruan. Fungsi kode etik profesi keguruan terdiri atas 3 fungsi. Yang pertama, memberikan arahan kepada para kelompok profesi mengenai dasar profesionalitas yang ditentukan, di mana masing-masing kelompok profesi harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam suatu lembaga. Yang kedua, sebagai media pengendalian sosial bagi masyarakat terhadap pekerjaan yang diampuhnya. Makna dari fungsi tersebut yaitu bahwa masing-masing kelompok profesi juga diamati oleh masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, menghindari intervensi dari pihak luar yang tidak bersangkutan yang hendak masuk ke dalam lembaga, sebab ditakutkan mengacaukan aturan yang telah ada. Oke, di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu penetapan kode etik dan sanksinya. Nah, di sini kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dengan mengikat para anggotanya. Lazimnya dilakukan pada suatu konteks organisasi profesi. Dengan demikian,
Penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi, sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tidak dapat dikenakan aturan yang ada dalam kode etik tersebut. Apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung dalam suatu organisasi atau ikatan profesional, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik. Selanjutnya, sanksi pelanggaran pada kode etik. Nah, ada kalanya negara mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya ditujukan sebagai kode etik, maka akan berubah bila telah ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Tentu, bila telah menjadi peraturan, maka akan ada sanksi bagi yang melanggarnya, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi. Pada umumnya, kode etik adalah landasan moral dan merupakan perubahan sikap, tingkah laku, dan perbuatan, maka sanksinya berupa sanksi moral. Kemudian berbicara mengenai kasus-kasus pelanggaran kode etik, di situ akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk secara khusus. Namun demikian, dalam praktiknya, kontrol etika sering tidak berjalan secara mulus karena rasa solidaritas sesama anggota profesi. Misalnya, seorang profesional terkadang segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Tetapi, dengan perilaku semacam itu, solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi. Selanjutnya, Kode Etik Guru Indonesia. Setiap profesi memiliki kode etik yang disepakati dan dijunjung tinggi, termasuk guru. Kode etik guru dirumuskan sebagai hasil Kongres PGRI ke-13 pada 21 sampai 25 November 1973 di Jakarta. Ada 9 kode etik guru yang merupakan kerangka pedoman guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu: yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu serta martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Kesembilan, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa hal mengenai kode etik guru? Sebagai mahasiswa, saat kita memahami dan menghayati kode etik guru, kita mempersiapkan diri untuk menjadi pendidik masa depan yang bertanggung jawab dan berintegritas. Ini adalah landasan yang akan membimbing kita dalam menjalankan peran kita di dunia pendidikan. Mari kita terus belajar, berkembang, dan berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Demikian materi dari kami. Terima kasih dan selamat berjuang.
Kami kelompok 3 pamit undur diri. Sampai jumpa.